Welcome to Celestial Dragon Channel. Selamat malam nakama, kembali lagi nih di podcast Celestial Dragon. Yeay. Bersama saya Haji Kondoriano yang markas G3-nya belum dapat subsidi untuk diperbaiki setelah dihabisi oleh Mugiwara Pirate. Kebetulan saya juga tokoh non-kanon, jadi nggak usah dibahas terlalu jauh tentang saya. Dan di sini kita akan, kalau di episode kemarin rencananya kita mau bahas chapter 1001, ternyata kita bahas first impression dari yang baru saja kenal dunia One Piece. Dan ternyata impresinya sangat menakjubkan ya, apalagi dia taunya malah dari Perang Besar. Mungkin di Perang Besar itu juga seperti yang dibilang sama Mihawk, abu-abu sekali antara pihak si benar dan si kalah. Mungkin kalau ngikutin dari pertama ya udah jelas pihak si benar Mugiwara dan aliansinya dan teman-teman dekatnya yang pihak musuh ya Merin, tapi karena dia nonton dari tengah jadi abu-abu banget antara yang benar dan yang salah. Epic sih menurut gue kalau gue nonton dari Perang Besar, gue juga pasti akan ini yang benar, tapi karena gue nonton dari pertama ya gue tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana gitu. Walaupun nilai keadilan di tempat One Piece-nya beda-beda ya, tapi menurut gue yang benar ya tokoh utama One Piece gitu. Cuma Luffy nggak ada bacot no jutsu gitu aja. Nah, terus kita sekarang kali ini ada 5, jadi kita sekarang berlima nih. Nggak tahu bisa ikut semua apa nggak tiap minggu, tapi yang jelas kita berlima nih sekarang. Ada Lau, halo Lau. Mana Lau? Halo Lau. 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 Oke, Lau putus. Ada Kuma, halo Kuma. Halo nakama semuanya. Halo. Ada Corazon, halo Corazon. Halo, sorry. Ambil minum. Dan terakhir teman kita yang baru masuk, Mihawk. Halo Mihawk. Yeay. Halo nakama. Oke. Langsung aja kita bahas chapter 1001 ya. Boleh, Gimana? boleh. Silakan dibuka Lau. Oke. 1001 ya. Oke. Oh, ini masih 99. 1001. Oke. Chapter 1001 ini karena kita bahas malam-malam, jadi kita nanti kasih judulnya chapter 1001 malam-malam. Oke? Nggak jelas. Jangan tidur dulu. Tidur ya. Kenapa belum tidur? Emang kenapa belum tidur? Wah, promosi. Masuk. Oh sayang. Lagi podcast Junan dulu ya. Ada Juna. Iya One Piece. Lu kasih dengar suara Gondra, Junandra. Jangan. Nah, lanjut kita jalan. Oke. Chapter ini gue yang bahas dulu ya di judul mungkin ya. Chapter 1001 ini kita punya judulnya Pertarungan Sengit Para Monster di Onigashima. Ini ada Jinbe lagi tiduran di ubur-ubur ya. Kalau kita perhatiin dengan detail itu di ujung kanan itu ada SpongeBob-nya. Sama Patrick. Lagi bawa jaring-jaring. Oh, bukan. Lagi maaf ya ada anak saya. Oke, kita Tadi dulu. ada yang mau Patrick dibahas sama dari SpongeBob di mana? sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Di balik hitam-hitam, dia ada di rock bottom karena warnanya hitam jadi agak Kalau rock bottom harusnya di bawah dong. Iya di bawah, sebelah kanan bawah. Makanya kalau kita zoom sedikit itu akan ada coba di zoom. Oh, ini ada nih di sini. Oh iya tuh. Ketawa lagi anak-anak. Oke, next. Ada yang mau dibahas ya dari chapter judul? Kayaknya cuma request aja ya, nggak ada yang bisa dibahas ya. Nggak usah. Betul. Oke, kita lanjut. Ini nggak ada Im Sama ya? Im Sama nggak ikut ya? Im Samanya kayaknya udah tidur dia. Udah jam segini mah. Kenapa Im Sama udah tidur? Lagi meeting sama Gorose. Oh iya benar. Itu lebih benar jawabannya. Lagi meeting sama Gorose mau ngebahas ini pencairan dana G3 yang lagi rusak. Oh iya, mudah-mudahan dapet ya. Oke, silakan. Mungkin Mihawk nggak ngikutin animenya ya, coba. Tapi dikasih nggak ngikutin manga, cuma mungkin dikasih penjelasan lah gitu. Gimana nih ceritanya? Komentarnya apa nih di halaman 1 nih? Dibacain ya? Ya, gak usah dibacain di ini aja. Ya boleh dah bacain. Baca kurang ajar. Boleh bacain aja. Aduh, selek banget. Kok kayak gitu kan? Dibacain. Iya, bacain. Baca kurang ajar. Jadi kalau menurut gue ini adalah
sebuah utopia di padang gurun. Kalau menurut gue. Oke. Salut. Terus. Kenapa gue bilang gini? Dari awal ini yang dihadapin tuh 2 Yonko loh. Oh, oke. 2 Yonko. Bahkan Marineford aja bilang 4 Yonko itu setara dengan semua 4 Yonko dan 17 susu. pasukannya ya. Itu mil kita. Dan potong Kondor. Lagi kalau gue denger setara tuh. 4 Yonko dan setara dengan seluruh pasukan laut plus Shichibukai. Berarti angkatan laut aja kita ngelihat angkatan laut itu di luar Gorosei. Angkatan laut itu ada 3 admiral, satu fleet admiral kan, istilahnya gitu kan. Jadi anggaplah ada kekuatan 4 terbesar kekuatan yang setara Yonko ya. Kalau menurut gue admiral tuh setara Yonko ya. Kalau yang admiral versi dulu yang Kuzan, Kizaru sama Sakazuki, kalau yang sekarang gue nggak tahu. Jadi sama aja nih, lu ngelawan 2 Yonko ini tanpa pasukan, sama aja lu ngelawan 2 admiral gitu. Iya bisa. Bahkan satu admiral aja Kizaru yang datang ke Sabaudi Island dulu ya, bisa memporak-porandakan 5 supernova apa nggak salah waktu itu. Berapa sih yang di situ yang supernova dianggap di Sabaudi ya? Ada banyak supernova di Sabaudi, hampir semuanya datang kok. Iya, hampir semuanya dikalahin dengan mudahnya kan. Sama si Kizaru kan. Kizaru kan. Kita anggaplah ini timeline berjalan ya, maksudnya saat supernova ini berkembang setiap tahun ya, pasti setiap karakter juga berkembang dong, kayak misalkan Yonko juga berkembang. Nggak mungkin kan dulu Yonko yang sekarang Yonko kuatnya yang dulu do Yonko yang sekarang gitu. Sama gitu kan. Kita anggaplah ini mereka berkembang dengan sejajar lah, maksudnya meskipun perkembangannya nggak linear sama, gitu ya berkembangnya. Mereka sama-sama berkembang. Jadi anggap aja ini mereka menghadapi 2 admiral, 2 Yonko, 2 kekuatan besar dengan cuma 5 supernova. Gua bilang ini cuma utopia aja di padang gurun. Jadi bener kata yang tadi Kuma atau Haji Kondor bilang, chapter ini tuh cuman kayak untuk memberi kesan spesial ya, karena udah 1000 Yonko ini. Menurut gue itu sih. Jadi menurut gue ini utopia aja sebenarnya menurut gue. Sekarang siapa yang punya poin duluan? Cukup sampai situ, Mihal? Cukup sampai situ dah, gue dah. Lanjut yang lain tuh. Oke, gimana? Kita ke ini dulu nih yang udah gatel ngomong nih. Corazon. Iya. Gimana? Oke. Menurut kamu chapter 1001 ini gimana? Ada yang mau dibahas nggak panelnya atau langsung ngemukain pendapat gimana? Ayo. Langsung pendapat aja, soalnya kan banyak kan pertarungan. Action ya. Jadi kalau menurut gua di chapter 1001 ini secara story ya nggak begitu banyak untuk dibahas, tapi kalau misalkan untuk detail pertarungannya ini tuh mengingatkan banget sama film movie yang Stampede yang melawan Ballet itu. Oh ya. Yang non-canon yang dikeroyok sama Aliansi, sama Shichibukai, sama Boss Generation. Ini mirip-mirip gitu nih si Kaido ini. Mungkin benar. Ya ya karena pembangunan karakternya udah terlalu kuat ya, makanya mau nggak mau harus banyak orang juga yang lawannya kan supaya setara. Berarti nanti setuju sama Mihawk dong, nanti akan ada campur tangan yang lain, entah dari Chipperpol atau dari Shichibukai yang lain gitu. Yang bisa Kurohige bisa datang, angkatan laut pasti bakal datang. Soalnya kan udah di mention kalau Akai ini walaupun dia belum tahu, tapi ada tanda-tanda kalau dia bakal kesini, angkatan laut bakal ikut campur juga. Nah, ya. Ada di chapter berapa tuh kayak gitu tuh? Lu inget nggak? Tanda-tanda mau datangnya. Kalau misalkan
pokoknya lagi pembahasan itu kok, yang pembahasan Rock Sebek itu Rock Pirate terus di chapter itu. Pokoknya chapter berapa nggak terlalu inget detail. Cuma lagi pembahasan itu aja. Nah, kembali ke 1001 chapter ini, jadi ya yang namanya ya gaya-gaya Oda itu seserius apapun pertarungannya pasti dibuat jokes lah, dibuat Oke. kocak, buat menghibur. Di Kita aja bagian yang mana nih jokesnya nih? ya jokesnya yang di bagian Luffy, Kid sama Lau itu Oh, yang oke. yang diserang sama Big Mom, yang Big Mom ngeluarin bola api Prometheus itu. Ini gambarnya. Iya, yang ini. Iya, Jadi oke. jokesnya itu kan ya mereka bertiga itu kayak supaya jangan ganggu lah, supaya jadi yang paling lemah itu yang bakal kena, tapi mereka bertiga yang kena gitu. Jadi mereka yang kroco-kroconya lah. Nah. Terus kalau misalkan yang paling epic ya, paling senang pasti tentang Zoro lah. Di sini Zoro udah mulai serius lah kalau udah ngeluarin bandana. Dia udah beneran gak mau main-main lagi nih. Ya mirip apa pas Atta dia Halilintar. melawan Pika dia udah bener-bener udah nggak sabaran lah pengen langsung serang lain gitu. Iya. Nah ini sama, jadi Zoro sekarang ini udah nggak sabaran banget lah pengen nebas kepalanya Kaido kan. Nah terus kalau misalkan dari jurus yang dipakai itu kan ya minjem jurus Kinemon, terus Nyuri bukan jurus minjem, nyuri. iya nyuri. Jadi ini harusnya sih ya buat momennya bersinar lah. Oke. Nah, terus Udah? kalau misalnya Gimana, Oh, Pak? belum. kalau Lanjut. misalkan nah di endingnya itu kan coba terakhir Ending, yang oke, panel ini. terakhir aja, Ending. panel terakhir. Nah, Udah. Kaido bilang ini kalau klimaksnya sih di sini. Jadi dari perkataan Kaido kan. Jadi kalau perkataan Kaido itu yang bakal memenangkan pertarungan ini tuh bakal selangkah lebih dekat untuk menemukan One Piece kan, karena Untuk menjadi Raja mereka Bajak ini Laut. udah berebutan Rod Poneglyph. Mereka ini udah masing-masing punya Rod Poneglyph. Ya. Tapi satu lagi kan masih belum ketahuan satu Rod Poneglyphnya itu siapa yang megang. Dan ada di mana Ya. gitu ya. Nah, jadi kalau kita review dulu nih, Poneglyph yang udah ada itu Poneglyphnya Big Mom dari Wall Cake Island. Ya. Terus Poneglyphnya yang dipunya sama Luffy yang dari Joe. Satu lagi Poneglyphnya Kaido kan. Iya. Nah, satu lagi ini masih belum tahu nih siapa yang megang Poneglyphnya. Nah, jadi kemungkinan sih dari sini tuh bakal ada penunjuk untuk Poneglyph yang keempat. Kita bakal tahu siapa yang punya Hot Poneglyph yang keempat setelah perang Wano ini selesai. Ya itu sih. Oke. Sekarang kita ke Kuma. Gimana, Kum? Ada tambahan? Oke, kalau dari gue sih di sini menarik dilihat dari sudut pandangnya Kaido. Karena kenapa? Ketika dihajar oleh Akazaya, dia modenya tuh sama sekali walaupun dia ditebas ya, kena tebasan oleh Akazaya, tapi Kaido ini ya tampangnya dia belum masuk sama sekali mode serius. Oke. Mungkin serius sih, tapi dia masih menganggap remeh. Oh, iya. Menganggap remeh Akazaya. Sedangkan di sini pada awalnya mungkin dia kesel karena ketampol Luffy. Tapi kalau dilihat dari panel berapa dia senyum. Setelah ditampol. Udah mulai senyum. Udah ditampol. Setelah coba bawa lagi deh. Ini. Dia bangun. Iya. Nah itu menurut gue menarik sih kalau pas saya senyum itu, karena pertama bisa lihat jadi bayangan itu ya. Kan pertama dia kan masih kesel. Iya. Langsung dia marah tuh kan, tapi dia senyum.
entah senyumnya kemungkinan dia excited sama pertarungan dengan Luffy dan yang lainnya, atau kedua dia menemukan mungkinkah mereka ini bisa ngebunuh dia gitu. Oke. Punya kekuatan buat ngancem selama ini Nyawanya. Kaido nggak ada ngancem nyawanya, selama ini Kaido yang nggak takut sama apapun karena para yang ya istilahnya Yonko yang lain lah kan masih setara lah sama dia. Dan yang pendahulunya yang di atasnya Kaido tuh udah pada nggak ada, udah pada meninggal. Oden. Kok di situ nggak ada guard ya? Nggak ada guard ya? Harusnya sama ada. Gold Kan masih Roger. hidup. Kan yang dilihat itu yang udah pada mati. Enggak, Ya, Sheng itu masih Sheng, hidup ada loh, itu Sheng. Oh iya masih ada sih. Enggak, dia di sini dia mau nunjukin kalau yang setara sama dia tuh antara Sheng dan yang lainnya. Mungkin di atas dia kan ada si Gold sama Gold Roger sama si Rox. Nah, Iya. dia udah lama nih nggak ngerasain sensasi terancam gitu. Jadi dia sih Terancam yang tadinya kesel jadi excited banget. Nah, di sini menarik karena sepanjang dari tengah itu sampai terakhir sih Kaido nggak berhenti senyum dia. Bahkan jadi naga pun naganya ketawa gitu kan. Gitu. Oh iya, mana Kalau coba dia gue di lihat. terakhir. Oh iya benar. Menurut Iya. lu di situ nggak ada guard kenapa Kuma? Di sini nggak ada garp. Kenapa Karena tuh? garp itu nggak ini, Gak ada bukan hubungannya dengan sesuatu, Kaido ya. bukan nggak ada hubungannya. Dia bukan. Nggak pernah head to head kali ya. Oke, Kuma Bukan. lanjut. Satu Bukan. tiap karena pasti kan di Kalau God Valley menurut semua gua, ribut. enggak. Kalau menurut gua itu yang 5 orang itu yang dianggap setara Berkesan, sama ya? Kaido. Atau yang Dianggap berkesan, setara sesama bajak laut yang ada gitu. Bukan kan Oh kalau iya. Garp kan bukan Saingan bajak laut ya, ya betul. Saingan bajak laut itu. Oh iya, bajak ini kan laut. bajak laut Selama ini semua mereka berlima ini orang yang dianggapnya bisa menandingi si Kaido nganggapnya gitu. Apakah Luar Luffy Marine ya, mau berarti ya. Iya. di luar Marine? Apakah Luffy mau menyamai? Saingan bajak lautnya lah gitu ya. Iya. Oke. Jadi Makanya apakah dia nyebutin kamu gitu nunjukin ya. sehebat mereka gitu? Oke. Mau jadi gitu. Jadi dari situ dia mulai tersenyum nih. Wah, udah lama nggak nikmatin sensasinya bertarung gitu dengan seperti orang-orang ngadepin mereka berlima gitu. Iya. Menurut gua gitu. Nah, menariknya di situ sih. Tapi apakah Luffy bisa mengancam Kaido Nyawa. atau nanti setelah berikutnya malah Kaidonya jadi kembali lagi nganggep remeh? Bisa jadi gitu kan. Kalau Luffy kan bertarung kan gitu kan. Fluktuatif dia. Kadang pertama muncul oke, terus tiba-tiba lemah gitu. Tapi dia muncul lagi dengan epic dengan ngalahin musuhnya. Bisa gitu kalau Luffy kan. Ya apalagi pas lawan Contohnya pas Katakuri ya, Crocodile, paling kelihatan. Enel, Ya. Katakuri. Yang udah pertama gitu kalah dulu, terus menang gitu. Bukan, Bangkit. pertama epicnya dia meyakinkan dulu, kalah, Terus kalah. terus ujungnya menang gitu. Iya. Pernah kalah lagi kalau menurut Crocodile lu, tuh berkali-kali. Gimana? Sama Katakuri menurut lu ini enggak udah bisa melebihi Katakuri loh? Kalau menurut gua belum loh. Siapa? Luffy. Itu ya. Kalau soal kemampuannya, kalau gue bilang udah. Kenapa kalau bilang udah? Karena dia kemampuan Katakuri udah bisa, terus kemampuan Haki Ryo-nya udah bisa. Jadi kalau tanding sama Katakuri sekali lagi, enggak, maksudnya saat melawan Katakuri, ya. Kalau menurut gua Katakuri kayak pertandingan respect gitu kan. Ya. Iya betul. Nah itu kan istilahnya kan momen buat Luffy supaya berubah di situ kalau gue bilang. Iya. Kalau itu juga karena Katakuri udah awakening, sedangkan Luffy belum. Nah Katakuri iya udah makanya di punya situ buat betul. kekuatannya awakening, Luffy kan belum awakening bisa menang gitu. Jadi kalau banyak orang kira slot armor itu. Nah, kalau menurut gua beda kalau Gimana? Kalau awakening kan Doflamingo juga awakening kan, tapi Doflamingo bener-bener niat bunuh Luffy banget, maksudnya nggak ada ampun, tapi tetap kalah gitu. Tapi kalau menurut gua kalau Katakuri dia udah awakening, tapi dia nggak se evil Doflamingo. Gitu ya? Dia kayak bertarung respect gitu kan. Kayak malah mau ngelatih kayaknya kalau menurut gua. Kalau gue bilang malah Katakuri tuh kayak nemuin sparring partner yang nggak pengen dia bunuh karena pengen latihan lagi, nanti pengen berantem lagi. Betul. Beda cerita kalau dia si Katakuri punya karakter kayak Doflamingo, menurut gua udah habis kali Luffy. Udah habis. Iya. Kalau menurut kalian awakening itu kayak gimana sih?
kalau misalkan ya jelas lah untuk si Doflamingo sama Katakuri. Cuma Luffy bukannya Gear 40 ini udah awakening. Belum sih kayaknya. Ini gimana nih? Lanjut lagi. Tuh. Yang Awakening-nya dari 1001. Ini kebanyakan nih. Ntar itu Kebanyakan. out of Oke, topic lah. lanjut. Kita catat dulu buat Out of topic pertanyaan. tuh. Sekarang Gara-gara Katakuri. kita ke Lau. Gimana Lau? Oh, Bibir Adi sobek. belum Adi. Kuma gimana? Oh. Udah siap. Kuma udah selesai kan tadi? Iya, Oke, Kuma udah aja gitu belum aja, kayaknya dah. Ya poin Apa? paling menarik sih di situ kalau gue bilang dari pertarungan ini. Oke, Jadi dari paling sangat ekspresi berkesan Kaido buat kan. coba lihat Kaido yang menemukan seolah-olah menemukan apa namanya sesuatu yang bikin dia tertarik lagi Yang untuk senyum itu. Ya? bertarung. Terus naganya sampai senyum gitu kan? Ini yang naganya ini ya senyum. Iya kiri kanan tuh kan ketawa dia sambil. Kalau ekspresinya kan kemarin waktu lawan Akazaya nggak ada yang kayak gitu. Iya. Biasa kesel malah kesel Oke. ya. Kesel lah ngeremehin segala macem. Oke. Nah oke lanjut cukup dari saya. Iya, ibaratnya geli-geli dah, makanya mah geli-geli doang. Betul. Lanjut Lau. Gimana Lau? Oke, kalau Ayo. dari gua dari Lau Lau suaranya bagus sekarang. Mic-nya baru ya? modal dikit. Ya kalau Ya, dari terus. dari gua sebenarnya udah di cover juga dua-duanya itu tadi yang mau di 10 menit lagi. Gue 5 menit aja deh. Lanjut. Yang dari gue cuma 1 poin doang. Di sini paling di akhir ya, di akhir. Tadi sama seperti disebut Corazon kan pemenang dari pertemuan ini akan semakin dekat langkahnya untuk menjadi Raja Bajak Laut. Nah, di sini gue cuma mau ngambil poinnya sebenarnya dari pernyataan Kaido yang dia bilang dia menyebutkan pemenang dari pertempuran ini akan semakin dekat langkahnya. Artinya apa? Artinya dia tuh nggak semata-mata langsung men-state Kaido sama Big Mom bakalan menang. Artinya ada peluang siapa? Iya, dia kalah, mereka kalah. Ya, Lanjut. bukan dia yang kalah. Ada peluang yang mereka lawan itu bisa jadi lebih kuat. Maksudnya si Luffy dan lain-lainnya gitu. Jadi dia nyebutin pemenang dari pertempuran ini akan semakin dekat langkahnya ke Raja Bajak Laut. Tapi kalau dia nyebutinnya ya makanya tadi balik lagi ke yang disebutin sama Kuma juga. Kaido tuh senyum di sini kan. Ini tambahan aja sih. Yang senyum itu artinya dia kayak nemuin lawan yang lumayan, yang udah lebih dari yang Akazaya dari tadi, yang Akazaya di lawan sebelumnya. Makanya dia nyebutin di sini pemenang dari pertempuran ini semakin dekat langkahnya ke Raja Bajak Laut. Jadi Kaido tuh ini baru Kaido ya, yang Big Mom juga belum ngomong apa-apa kan. Kaido itu udah menyatakan diri bahwa belum tentu gue bisa menang gitu. Belum tentu gue yang bakal menang. Kalau pas lawan Akazaya kan dia nyebutnya kalau nggak salah itu kalian itu nggak bakalan bisa ngalahin aku lah gitu dia bilang ya, nggak akan bisa mengalahkanku. Bisa seperti Oden. Kalian nggak bisa seperti Oden, nggak bisa sekuat Oden gitu ya kalau nggak salah ya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Tapi kalau pas di sini dia nyebutnya ya ini yang tadi masa diulang lagi. Ya kayak gitulah. Paling poin dari gue kayak gitu. 1 itu doang sih, itu doang. Kayaknya kan banyak dibilang udah mau tamat nih ya. Mungkin ini tanda-tandanya gitu, tanda-tandanya. Firasat. Ya. Kalau lain-lain kayaknya nggak ada lagi yang bisa ninin dari gue, paling itu aja sih. Cuman ada satu lagi ini tuh yang di sini disebutin agak aneh, ya kan? Di si siapa? Kid, dia kan pakai jurus apa namanya nih? Namanya gue nggak tahu deh, nggak inget. Yang Pangroten ya. Terus dia nyebutin aku paham, tapi aku ingin tahu apa kau bisa bertahan saat dihancurkan sampai mati. Kan Luffy pakai Gomu Gomu no nampol gitu ya. Terus si Kid pakai Pangrotennya kayak ditepok. Nah, si Law di sini ngomongnya aku akan menghancurkan kau dari dalam. Operasiku ini akan membuatmu cepat mati. Tapi di sini malah diserang pakai batu. Gimana sih? Ini kayak jelek banget serangannya. Kalau dia nyerang dari dalam kan. Hah?
Gitu kan Lau. Ya nggak maksudnya Kan jelek Lau, banget. harusnya paham dong. Ya nggak, makanya ini gue protes nih. Di sini kok dia bikin karakternya jelek banget serangannya pakai batu doang. Padahal di sini bilang operasi akan membuat cepat mati. Kalau operasi dari dalam dia bikin apa kek? Bikin darahnya berhenti atau bikin iya bikin ada jarum di dalam atau gimana gitu. Ya kayak gitulah. Atau supaya nggak overkill kali ya, supaya nggak terlalu kuat dibikinnya, supaya setara. Ya kayak gitu aja lah. Dengan 17 susu. Setara dengan serangan Luffy aja. Serangan Luffy sama Pang Vice ini. Udah. Udah dong, udah. Karena tinggal 5 menit. Gimana Nakama? Reviewnya? Kayaknya nggak seru ya. Kayaknya nggak seru. Gimana sih menurut kalian? Boleh komen dong di komentar di bawah. Kalau kalian bilang nggak seru ya nggak apa-apa. Emang reviewnya juga nggak seru juga sih. Belajar. Maksudnya, kalau kita seru nanti kita jadi penyiar Prambors. Kalau ini terakhir gue mungkin ngerangkum dari kalian semua ya, kayak gue kalau di ELC tuh gue kayak Mahfud MD lah, Haji Kondoriano MD. Ini ya, gitu ya. Coba di scroll ke atas. Ini kalau gue ada dari Bang Karni. Bang Karni hostnya. Kita rehat sebentar. Pemirsa. Kita rehat sejenak. Kita rehat sejenak. Mana? Bagian mana? Gue mau bahas bagian si pas awal ini. Nah ini kalau gue bilang ini utopia, gue setuju sama Mihawk. Ini chapter 1000 sama 1001 ini masih utopia aja, masih kayak awal-awal Luffy ketemu Crocodile yang dia ngomong, dia ngagul kalau dia Hachibukai ya, pokoknya Chichibukai ke-8 lah gitu kan. Ini masih ini bakal ada kayak si Corazon bilang bakal ada orang lain yang ngacauin pertarungan ini, mungkin dari Angkatan Laut, Ciperpol, Marco mungkin, atau teman-temannya Shirohige, anak buahnya Shirohige yang lain-lain pasti akan ngacauin. Dan ini nggak mungkin 2 lawan 5 karena tadi kan dibilang kekuatan Marin itu 4 Yonko, 3 Marin, 7 Yonko, 7 Shichibukai itu setara dengan 4 Yonko gitu kan? Marin 4 Admiral sama Fleet Admiral. 3 Admiral, 1 Fleet Admiral plus 7 Shichibukai itu bisa nyimbangin Yonko kan. Nah, ini 2 Yonko dihantam sama 5 supernova gitu. Kita bisa bilang ini bocil gitu walaupun udah di time skip ya. Ini masih merupakan utopia dan selalu kecuali pertarungan lawan Rob Lucci, pertarungan lawan Luffy itu selalu mengandalkan keberuntungan. Nggak pernah dia menang murni, kecuali lawan Rob Lucci. Menurut gue ya, dia nggak pernah menang murni lawan siapapun. Selalu ada bantuan, selalu ada pertarungan, selalu ada faktor luck yang disisipin sama Oda karena memang dia nggak bisa menang dan kekuatannya seperti dibilang di episode kemarin ya, Kuma bilang bahwa Luffy bisa punya kekuatan untuk merangkul semua orang gitu. Kita next itu yang utopia dari siapa? Mihawk sama bukan sama Corazon. Nah ini gue mau bahas ini nih si Zoro yang dia ngeluarin jurusnya Kinemon ya. Bukannya Kinemon itu makan buah setan ya. Jadi dia bisa punya keahlian rubah seperti rubah api ya, kayak menurut kan masih berupa teori ya. Tapi kan Kinemon bisa ngerubah baju pakaian orang kan ya. Itu kalau bukan keahlian buah setan menurut gue nggak make sense gitu kalau ada orang punya keahlian itu. Dan waktu dia nebas api kan udah diprediksi bahwa Kinemon itu makan buah rubah api ya, yang bisa ngerubah baju, pokoknya elemennya api. Waktu dia bisa ngebelah api itu inilah make sense menurut gue. Tapi kok ini Zoro bisa ngebelah api gitu, itu menurut gue masih jadi pertanyaan. Ke bawah lagi walaupun dia bilang ini jurusnya. Gue bisa jawab. Kinemon. Nanti jawab mungkin kan. Coba gimana? Bantu jawab gimana? Boleh tuh. Gimana Kuma? Kalau itu buah setan Kinemon sih emang bener tadi bisa ngerubah. Kan Kinemon udah bilang dia makan buah setan waktu di Pang Hazard. Dia jadi bisa berubah itu. Nah, tapi kalau membelah api itu murni kekuatan pedang.
yang Pedang. dikuasain oleh Kinemon. Jadi kan kalau Zoro kan nguasain aliran 3 pedang, nah ini aliran pembelah api gitu. Dan Zoro di sini udah bisa aliran tersebut. Gitu menurut Oh, gue. berarti ada aliran baru lagi, aliran pembelah api. Aliran Berarti pedang mungkin, yang dikuasai oleh Zoro ini dari Dia pakai Kinemon. pedang Enma. berarti Dia bilang mungkin nyuri. berarti mungkin ada aliran nanti pembelah cahaya buat ngatasin Akainu ya gitu. Apa sih? Bisa jadi. Kizaru. Siapa? Borsalino ya. Oh, Barcelona. Oke, itu masih bisa jadi ya. Cuma gue masih janggal nih, soalnya setahu gue rubah api ya bisa ngebelah api wajar karena sesama elemen. Tapi kalau manusia biasa ngebelah api, kalau nggak pakai haki dia juga nggak kelihatan pakai haki kan. Itu cuma dibilang dia pakai jurus Kinemon. Itu nggak make sense menurut gue. Tapi bisa aja sih memang ada aliran pedang api, mungkin ada aliran pedang cahaya dan sebagainya. Di kedepannya kita nggak tahu ya. Terus next lagi, ini kan mukul Luffy bisa ngindarin tampolannya si, nggak kayak yang di pertama ketemu ya, tampolannya si Thunder Bagua. siapa? Thunder Baguanya si Kaido di bawah. Tapi tuh masih hampir kena. juga kan? Masih kena. Ya nggak langsung bisa lah gitu karena nggak dibikin drastis itu peningkatannya. Kita bawa lagi, lagi terus. Ini nggak gue bahas ini karena memang harus masih kena gitu. Nah tapi ini gue mau bahas di yang si Oda nyisipin komedi di sini. Nah ini gue yang salah nangkep atau teksnya yang salah? Pas sebelum kebakar. Nah ini nih, begini saja. Siapapun yang pertama kali menyentuh benda itu dialah yang kroco gitu. Dialah yang cemen gitu kan maksudnya. Aku tidak sudi melakukan hal bodoh itu bisa-bisa macam. Nah ini menurut gue Luffy ngomong gini. Begini saja. Siapa yang pertama kali menghindar dari benda itu, dia sampah gitu kan. Dia cemen gitu, menghindar cemen. Kata Silau, wajar dia ngomong, enggak sudi ngelakuin hal bodoh itu. Maksudnya supaya jangan ada yang menghindar. Bisa-bisanya mencoba, entah heran tidak bisa jadi yang terebak gitu. Terus dua ini kan dianggapnya Luffy mau menghindar kan, berarti kalian yang kroco gitu. Nah akhirnya mereka nggak ada yang mau menghindar gitu loh. Gitu nggak sih teksnya menurut lo? Bukan. Enggak, soalnya kalau itu kita harus lihat versi Inggrisnya. Soalnya versi Inggrisnya touch by. Nah, versi Inggrisnya touch by. Udah bener, cuma ini udah bener. Kurang gimana lucunya maksudnya Gini lucu loh, maksudnya kan itu lagi pun kalau versi Inggris tuh bisa juga salah kan, udah berapa kali terjemahan Inggris tuh ngaco dibanding terjemahan Jepangnya. Coba gimana? Jadi kan tiga-tiganya nyerang mereka nih. Jadi manusia Luffy ya udah kita stay, terus yang pertama kali kena dia yang lemah. Makanya semuanya nggak mau kena sampai lehernya jadi begitu kan, berlipat-lipat kan, mereka berusaha mundurin palanya biar nggak kena duluan. Nah kan kalau nggak kena duluan tinggal menghindar aja kan? Enggak, dia nggak boleh menghindar. Ngerti nggak sih? Ya, memang bukan nggak boleh, justru itu yang mereka itu sebenarnya ya pengen ngindarin. Cuman karena mereka bukan pengen ngindarin. Jadi ini kan mereka diam nih. Jadi siapa duluan yang kena itu yang lemah gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Jadi padahal mereka itu kagak pengen kalau ngindar, pengen ngindarin. Mereka itu nggak bisa ngindar karena mereka terlalu banyak ngobrol. Bukan nggak bisa ngindar. Kebanyakan ngomong, jadi nggak bisa fokus. Bukan terlalu banyak ngobrol, bukan. Jadi kayak gimana sih? Kayak ada bola lempar ketiga-tiganya ke arah kita dengan kecepatan yang sama. Jadi siapa yang kali kena duluan itu yang paling bodoh lah istilahnya gitu. Tapi dia emang itu taruhannya tuh dia diem. Siapa yang kena duluan? Ngerti gak sih? Ya sih ngerti. Maksud tapi gue masih kurang kalau kayak dapet gitu sih. Gue nggak dapet jokesnya sih. Iya, kalau gue malah lebih kayak gini, coba. Siapa yang menghindar, dia kroco gitu. Nggak mau lah, harus menghindar lah maksudnya gitu kan. Terus iya ngapain sih kalau nggak menghindar, kata Sikit. Lu berdua berarti kroco. Nah, iya maksudnya itu. Iya, tapi yang ngindar itu yang kroco, yang ngindar itu yang kroco. Makanya mereka tiga-tiganya nggak mau ngindar. Nah iya, karena nggak mau ngindar, jadi mukanya kayak mau nggak mau nyentuh, kayak mau menghindar tapi harus nahan gitu kan. Jadi kayak takut sama bolanya gitu kan. Iya, maksudnya Luffy kan itu. Tapi intinya dari Luffy yang kena duluan. Karena mau ngindar nih. Nah kalau yang kena duluan mah kan dia tinggal menghindar aja set gitu ke belakang kayak gitu kan. Iya, makanya kepalanya sampai begitu tuh kan. Nah kan tinggal ngilang aja set gitu. Masa nggak bisa ngilang kayak gitu? Itu kan serangan pelan. Lihat aja pas bolanya datang dia masih bisa ngobrol gitu. Berarti kan itu serangan yang sebenarnya bisa dihindari. Makanya si Luffy mungkin bilang gini, siapa yang kesentuh benda itu nggak menghindar dan berani disentuh benda itu, nggak menghindar pokoknya dan berani tidak menghindar, berarti dia yang kayak gitulah. Tapi kalau ternyata pokoknya kayak gitu lah. Makanya si Zoro bilang
bisa-bisanya berkompetisi di saat seperti ini. Luffy itu nggak seribet itu. Iya, makanya gue bilang Luffy nggak seribet itu tuh karena dia pengen nantangin, Karena karena dia pengen nantangin ilmu itu. Jadi dia seolah-olah ngomong gini, kalau lu menghindar, pokoknya lu bodoh gitu. Iya, berarti bener. kalian lemah, gitu kan? Kalau lu menghindar, berarti kalian Intinya tuh lemah. kayak gitu. Tapi bahasa Luffy, ya duluan kena itu yang bodoh kroco gitu. Nah kalau Bahasa yang duluan Luffy. kena, berarti kan dia tinggal hilang aja gitu. Berarti nggak kena dong. Nggak boleh ngindar. Iya nggak boleh ngindar, tapi kok nggak boleh Duluan ngindar? Yang duluan kena ya? Gimana sih? Ya, bukan gitu. Iya kan dia kan mau kena nih. Yang ngindar kan lemah kan, tapi yang paling lemah itu yang kena duluan. Masih nggak masuk gua kalau itu. Kita lanjut deh. Itu maksudnya Luffy. Dapat kok itu, dapat. Kalau gue sih masih nggak dapat. Pokoknya kalau gue mah, gue ngebacanya itu kalau dilihat gambarnya aja. Pokoknya kalau yang menghindar dari serangan itu dia cemen gitu. Nah akhirnya semuanya nggak ada yang mau menghindar, tapi semuanya pengen menghindar. Tapi semuanya takut sama serangan itu tuh. Makanya kayak ngeliat, kayak pengen menghindar, tapi ngelihat ke kanan kiri nggak ada yang menghindar gitu loh. Duar gitu. Iya, gue setuju sama itu. Karena kalau kali gitu lebih dapet joknya gitu. Kan bolanya datang nih pelan-pelan. Kalau lu berdua menghindar, siapa yang menghindar dari bola api itu nggak mau nerima serangan, makanya Luffy sedekap kan, dia mau nantangin bola itu. Dia mau nantangin bola itu datang, dia mau nerima serangan itu. Dia tangannya kalau sedekap. Kalau gue ngeliatnya karena kalau dari ekspresinya itu kayak, gue kalau menghindar jadi gue dianggap cemen nih anjir nih. Kalau menghindar jadi cemen nih anjir. Anjir. Iya, tapi pas dia mau kena bola, mereka pada bertiga pada lihat-lihatan, pada menghindar nggak nih? Terus akhirnya nggak ada yang menghindar juga kan, semuanya kena der. Makanya si Zoro bilang di bawahnya deh, coba di bawahnya. Dia ngomong, coba di bawahnya, Lau. Atasnya lagi deh, yang atasnya sebelum ini. Nah ini juga bisa salah nih, salah. Soalnya teks Inggris beberapa kali salah, cuma ya udahlah kalau memang benar kayak gitu teksnya, ya menurut gua nggak dapet jokesnya kalau gua ya. Kalau gua, kenapa yang ini nggak dapat kok. Kenapa kalau yang dapetin ekspresi doang? Kenapa kalau di ekspresi tapi digabung sama jokes gua mungkin lebih oke menurut gua kan. Jadi semua ini sebenarnya ini tampang-tampang pengen menghindar, tapi nggak ada yang menghindar karena si Luffy bilang kalau yang menghindar cemen gitu loh. Karena serangan cemen menurut Luffy gitu loh. Dia nantangin, dia pengen nunjukin kekuatannya gitu. Tapi ya udahlah, next lagi lah. Lanjut. Di chapter 1001 lagi, terus ada lagi halaman bawah. Nah, bawah lagi. Ada lagi sih yang mau gue komentarin di chapter ini. Nah, soalnya beberapa kali gue juga nemuin terjemahan Inggris ternyata salah. Lau, geser ke bawah Lau. Lagi Lau, ke bawah lagi Lau. Ke bawah lagi. Nah, ini Zoro pakai bandana nih. Ini berarti kan dia udah mulai serius. Berapa kali sih setelah time skip Zoro pakai bandana gitu? Ada yang tahu nggak? Pas lawan siapa aja setelah time skip Zoro pakai bandana? Boleh nggak? Ada yang tahu nggak? Bisa nyebutin? Udah lama itu kan? Enggak, dari awal time skip juga dia waktu lawan si, kalau nggak salah 6 tahun yang lalu. Gurita pakai, enggak itu. Ya kalau dari timeline aslinya mah iya tahun-tahun yang lalu. Tapi dari yang itu kok, dari yang lawan di Pulau Manusia Ikan dipakai. Di Pika pakai nggak? Pakai. Lawan Pika pakai. Gue dari tadi pengen ngomong kagak bisa ternyata gue di mute. Gue bodoh amat ah. Bodoh. Tadi gue mau bahas sedikit yang ini nih, yang tadi Kondor bilang kan, terus makanya gue lagi nyari bahasa Inggrisnya kan, juga. Terus ya kan kalau yang bahasa Jepangnya nggak tahu ya, nggak bisa menerjemahkan juga. Gue setuju juga nih sama jokesnya si Kondor nih, karena kalau sama ini juga berarti ya sama Kuma apa sih? Siapa? Mihawk. Lupa gue. Susah. Jadi kalau misalnya Luffy ngajakin taruhan istilahnya kayak yang cemen siapa, itu ya dia tuh ngelakuin hal bodoh biasanya. Ya bodohnya tuh kayak nantangin yang berani
yang ngindarin nih berarti cupu yang Iya. ngindarin cupu. Kalau misalkan yang berani bisa nahan ya berarti dia yang kuat gitu. Makanya Iya. di sini ternyata pas udah dideketin itu ngelihat wah ternyata serangannya kuat banget, jadi sama-sama takut Iya. semua gitu. Iya, itu menurut gue kayak gitu sih. Serangannya ngeri juga. Ya udah pada mundur semua. Tapi sebenarnya mau mundur mau pada menghindar, cuma lihat-lihatan nggak ada yang menghindar kan gitu kan. Iya, Tuh, kan. pada Lau ngelihat Lau ngelihat Luffy ngelihat Kid ngelihat Luffy gitu. Jadi Ya. semuanya pada lihat-lihatan. Lau ngelihat Luffy sama Kid ngelihat Luffy sama Lau. Nah, Luffy-nya nih nggak tahu ngelihat ke Kid atau mungkin kalau di anime nanti dibuatin ngelihat semuanya ke semua arah gitu kan. Iya, jadi nggak tahu nih terjemahannya bener juga bener yang ini atau memang yang kayak dibilang Kondor. Kalau misalkan ada yang paham bahasa Jepang mungkin lebih enak lagi. Soalnya Tapi kalau dari nekat gitu. Kalau dari translate yang legal itu benar kok, nggak ada yang salah. Iya, translate legal yang di kalaupun memang ini benar, ya udah memang kayak gitu. Cuman kalau misalnya dibikin yang sebaliknya mungkin jokesnya lebih seru lagi gitu maksudnya. Iya sih. Karena Luffy kan konyol gitu loh. Jadi nantangin jurus itu gitu loh. Tapi kalau gue gini aja sih udah dapet kalau gue di jokesnya itu. Iya, memang dapet. Itu Cuma kalau kan semakin dijelasin malah kalau menurut gue semakin dijelasin semakin dipersepsiin jadi hambar. Nggak gitu maksudnya cuy. Apa maksudnya kalau misalkan di sebaliknya, kalau misalkan dipikir sebaliknya itu kayaknya lebih dapet gitu doang. Dapat gak sih kalau misalnya dapet. pakai jokes gue gitu malah, di situ? Gue malah kalau lihat ekspresinya kayak tadi gue bilang kan kayak misalkan lu beda-beda. Iya makanya enggak. Gue kan ini kan ini aja kan, ini kan intermezzo aja kan, persepsi aja cuy. Ya kalau memang ternyata lebih menurut Kuma sama enggak dan memang gini, menurut kalau memang menurut Oda memang kayak sih. Gini ya udah memang kayak gini gitu. Ya, cuma kalau diposisiin sebaliknya gitu doang. Nah, kalau gua mungkin gua jadi Oda, gua akan ngelakuin skrip yang kayak gitu dan menurut gua lebih lucu menurut gua gitu menurut gua. Tapi ya udah kalau memang ternyata terjemahan manga plusnya kayak gini karena beberapa kali terjemahan yang ini legal juga kok masih. Tapi dulu, yang mungkin yang benar juga ini. Kalau dulu kan belum ada yang legal kayak gini nih, belum ada translation yang legal, jadi masih banyak miss error dari kanji ke Inggris ke Indonesia, jadi kan ada distorsi bahasa tuh. Makanya gue kalau sekarang kan udah ada nih, jadi orang lebih cepat lah untuk nerjemahinnya kayak gitu kan. Iya. Kalau dulu kan orang yang di website ilegal tuh butuh translator kanji sama butuh translator Inggris kan. Kalau sekarang kan cuma translator Inggris doang, karena yang resminya udah ada gitu kan. Iya, soalnya kalimat selanjutnya tuh yang Sikit sama Law-nya ngomong tuh kayak kalau bahasa Indonesia kan aku tidak sudi melakukan itu, dasar bodoh gitu kan. Tapi kalau bahasa Inggrisnya ini like hell, kayak udah kayak ngomong apa tuh? Kalau misalkan pakai bahasa like the hell gitu-gitu kan kayak bego banget lu, nekat banget lah kasarnya gitu kan, bego banget lu, idiot gitu kan. Ngapain ngelakuin kayak gitu. Kalau misalkan lanjut lah. Ya oke, lanjut. Itu mungkin poin lucu dari gue, jadi mungkin jadi lebih lucu kalau yang nganggap itu lucu ya. Next. Tadi sampai mana tuh? Tadi kalau bilang Zoro pakai bandana sering, gue juga karena nggak terlalu fokus ya, baru lihat aja gitu. Tapi kalau karena memang dia jarang pertarungan Zoro jarang banget. Ya apa ini jarang nih. Nah dia kan sekarang dia jarang punya pedang apalagi kemarin dari Big Mom nggak ada sama sekali dia. Ada satu jurus Zoro yang memang nggak pernah dipakai sama sekali nih setelah time skip. Apa tuh? Yang udah gua kirimin itu udah pada dengerin podcast gue belum sih yang review 10 jurus terkuat? Belum, yang itu belum sampai habis. Nah, itu ada jurus terkuatnya Zoro yang nggak pernah dipakai cuma 2 kali. Pertama lawan Kaku, yang karena dia pengen level up. Yang kedua, yang kayak nusuk gitu ya? Dikeroyok sama Pacifista. Zoro yang jurusnya Asura. Dia jadi muka dewa muka 3 yang tangannya jadi 9. Itu belum pernah dipakai tuh. Nah ini kalau kali aja tadi gue mikir gini, karena nggak pernah pakai bandana atau mungkin karena emang nggak ada pertarungan. Nah dia pakai bandana ini, dia pengen ngeluarin jurus itu tuh, dan bakalan epic banget kalau dia ngeluarin jurus itu. Mungkin jadi mukanya bukan 3 lagi, 6 atau 9 atau 12 atau 1000 mungkin, jadi tangannya ada banyak gitu. Itu sih gue tambahan dari gue. Cuma yang masih dikecewain sih, kemarin dia lawan Kamazo kalah kan ya? Siapa Zoronya?
Zoro kalah kan ya? Nggak Menurut kalah kalian juga kalah sih. atau kalah atau gimana? Seri itu Seri ya. Ya, Menang Bukannya dia sama-sama kuat. hitungannya sih menang malah karena dia kena racun ya. Racun atau apa sih yang itu? itu juga Karena faktor waktu itu kan pertarungan. Itu suka Hah? sama itu. Kena tusuk. Terus Ketusuk dia sama siapa sama namanya? sama siapa yang Iya, apa, Mercy itu. jaga jembatan. Ya dia itu Kamazo. Oh bukan. Bukan Satu sama lagi. ini, sama Iya. si ini killer. Ketusuk. Bukan. Di situ Killer sama- posisinya lagi Ya, ngelindungin iya. orang nggak sih? Lagi Iya, lagi ngelindungin orang, lagi ngelindungin Nah, orang. itu kan kalau kecuali kalau nggak ada dia fokusnya ke satu orang lawannya doang ya, gue rasa menang kayak. Oh, sama Iya, satu lawannya lagi dua. pedangnya cuma 2 kan dia pegang kemarin. kan emang diambil kan pedang. Iya, justru itu maksudnya. pedangnya cuma 2. Jadi Dia kalau kan 3 pedang ya. kalau dia ada satu pedang lagi, entah pedang jelek pun juga kan mungkin ada beda. Ya, sama kayak waktu lawan Hachi ya. Akhirnya pedangnya hancur terus dia pakai pedangnya Johnny sama Yosaku ya. Mau nggak Iya. mau harus 3 pedang dia ya. Kalau nggak salah dia bilang juga waktu pas ketemu sama killer pertama kali itu. Yang itu nice ya. Ya. Dan terus ini di bawah paling epic yang satu terakhir, dan gue setuju tuh sama di reviewnya Kuma, si siapa namanya, si Zoro. Kaido senyum. Nah dia Oke. di sini penuh senyum tertantang, bukan penuh senyum ngeremehin kayak lawan Akazaya ya. Ya. Akazaya ya sebutannya ya. Dia Red penuh Scabbard. senyum tertantang di sini. Red Scabbard. Ke bawah lagi. Oke. Nah, dan di sini Zoro kelihatan emang masih belum menguasain Enma kan, karena emang baru dapet juga kan. Terus yang tadi ini ya? Lau bilang Lau ngeluarin jurus tapi cemen gitu kan, pakai tag doang kan, katanya dia mau ngoperasi ya. Pakai tanah. Di mana-mana kalau mau ngoperasi itu harus lihat dulu anatomi tubuhnya. Jadi dia tes dulu pertama. Jadi dia jurus andalannya itu kan gamak knife ya. Dia operasi tanpa kalau di dunia kedokteran tuh ada tuh benar-benar memang ada dia. Jadi untuk ngancurin tumor pakai sinar, sel tumornya hancur tapi nggak pakai di black. Nah dia kan jurus andalannya itu ya. Tapi kan kalau kayak gitu harus rongsen dulu, harus lihat dulu letaknya di mana. Nah menurut gue tag itu untuk ngetes seberapa kuat sih tubuhnya si Kaido nih. Apakah dengan dia mau cari titik lemahnya, nggak mungkin ada celah, nggak mungkin full body kuat gitu loh, pasti ada celahnya menurut gue. Jadi dia ngetes dulu, jadi nggak langsung gamak knife, dan itu kan memang jurus yang nggak bisa dipakai terus menerus kan. Lanjut lagi ke bawah itu sih. Dan yang terakhir nih epic, yang mau berantem ini bawah lagi ya, paling bawah lo bawahnya. Nah ini akhir ini menurut gue nah di sini selangkah lebih dekat, dan dia berarti Kaido ini punya firasat, bukan punya firasat ya. Benar tadi kata siapa tadi yang ngomongnya, bahwa memang dia masih punya hitung-hitungan, dia nggak bisa menang mutlak lawan 5 orang ini. Yeah. Dan kalau tadi dibilang sama si Mihawk bahwa Kaido yang dulu bukanlah yang sekarang kan. Jadi kayak lagu. Jadi kalau gue bilang kagak Mihawk. Jadi gini, Yonko itu kan udah punya teritori masing-masing. Mereka nggak ada lawan, nggak ada sparring partner. Makanya Katakuri nyimpan Luffy supaya dia punya sparring partner, supaya bisa ngingkatin kekuatannya. Dan kalau dia udah terlalu lama di zona nyaman, macam Big Mom atau Kaido, dia ada namanya titik jenuh. Ada namanya, kalau dalam teori ekonomi itu ada namanya titik jenuh. Dia ada peningkatan eksponensial, mungkin saat umurnya muda, saat mereka masih jadi anggota bajak laut Rocks, terus meningkat jadi Yonko, tapi nanti dia akan ketemu titik jenuh. Nah, titik jenuh itu bisa dilewati oleh orang-orang baru yang punya persamaan eksponensial lain gitu loh. Jadi akan terlewati, ketemu titik batasnya akan terlewati. Jadi kayak kalau bukunya, ada buku judulnya The Power of Kepepet ya. Nah, ketika seseorang terdesak, Iporite. Ya. Iporite juga gitu ya, masih teman-temannya Ali Kurnia yang scam bisnis lah. Aduh, gue nyebut orang lagi. Astagfirullahaladzim. Gak boleh. Jadi menurut gue, mereka Kaido yang dulu sama Big Mom yang sebelum time skip itu nggak beda jauh, karena mereka udah di titik jenuh. Mereka cuma nunggu untuk dikalahkan. Pilihannya kalau orang udah terlalu ada
terlalu lama, udah terlalu tinggi, pilihannya cuma 2, tetap atau jatuh. Jadi nggak bisa lagi lebih tinggi. Kalau udah di lapisan ke-7 misalnya di stratosfer, keluar lagi mati. Jadi dia kalau nggak Kayak mau Deddy tetap, Corbuzier ya, udah jadi master mentalis, dia berubah jadi nah, MC. Podcaster. tujuannya ini kan makanya Kaido tuh pengen bunuh diri karena itu menurut dia level di atasnya Yonko bunuh diri gitu loh. Kalau Big Mom levelnya pengen punya semua orang gitu kan. Tapi di sini dia mempertaruhkan level Yonko-nya gitu loh. Jadi pasti kalah menurut gue. Jadi makanya pemenang dari tempuran terakhir ini, dan kalau memang mereka ini kalah, memang sudah seharusnya karena memang mereka sudah di posisi paling atas. Jadi mereka nggak bisa kemana-mana lagi gitu. Selain nentuin next step-nya, entah ngumpulin anak-anak doang dari seluruh suku atau mati gitu loh. Nah, nanti di endingnya, ini kalau gue boleh prediksi sedikit, di endingnya nanti Kaido sama seperti jokesnya yang gue nggak dapet dulu dari si Corazon ya, Kaido akan mati. Kalau kita sayang Kaido, kita harus bunuh Kaido gitu. Kalau kita ngefans sama Kaido, kita harus bunuh karena itu emang cita-citanya. Nah, Big Mom mungkin di kesananya akan ya mungkin sedikit kayak Disney ya, tapi mungkin jalan pikirannya akan berubah menurut gue ya kalau gitu sih. Itu yang bisa gue rangkumin dari omongan-omongan kalian tanpa menambah tanpa Big Mom jadi baik gitu mengurangi. maksudnya. Iya, karena dia udah ditunjukin dia jadi baik waktu dia hilang ingatan. Siapa? Big Mom. Big Mom. Ya. Karena tujuannya, nah gue nggak tahu siapa Okay. yang ngomporin tujuannya kan karena kayak siapa bilang Corazon bilang ya waktu itu ya. Kaido bergerak kayak gitu bukan gerakannya dia sendiri, pasti ada yang ngatur gitu karena Itu Kaido kata itu Corazon. bodoh. Itu kata Corazon ya. Iya. Kaido itu bodoh dan itu make sense. Nah, Big Mom juga kelihatannya 11-12 sama Kaido lugu-lugu tolol. Jadi mungkin ada yang gerakin, ada master of puppetnya antara dua Yonko ini. Gitu loh. Antara Dan yang paling mungkin Shanks. Oh. Dan yang paling mungkin Shanks karena waktu Kaido mau musuh terakhir dong. Ya, yang paling mungkin karena waktu Kaido mau menyerang ke Marineford dialangin sama Shanks gitu loh. Nah, gue juga belum tahu hubungannya apa antara Big Mom sama Shanks. Menurut gue kartu asnya masih di Shanks karena dia kayak tokoh mantan suaminya juga kali. Ya, mungkin bisa. Anaknya jadi yang kayak gimana? Banyak ya. Kata Kuri. Oh iya. Yang kuat, yang paling kuat kan, ya. Kuat kan. Karena dia ini out of the 3D gitu ya. Karena dia bisa kemari Jawa cuma pakai tudung doang ya kan. Ketemu sama Gorosei, iya, kemana-mana dia bisa berdiri nyelesain pertarungan lawan Whitebird lawan ini kan, dia datang langsung bubar semuanya dan angkatan laut nurut-nurut aja begitu loh. Dia ini siapa gitu loh. Dia lawan kadal laut aja tangannya buntung gitu kan. Tapi kok Shengnya. Iya, lawan kadal laut tangannya buntung tapi overpowernya sampai segitu banyaknya. Nah, itu sih mungkin review dari 1001 chapter 1001 malam ini, di malam hari ini, ya yang tadi utopianya iya, jokesnya menurut gue belum kena, dan yang terakhir ya ini akan jadi titik balik mereka, dan bukan titik balik ya, titik turunnya mereka, titik jenuhnya mereka jadi Yonko, dan mereka akan menemukan karir lain lah setelah kekalahan dari ini. Gitu loh. Titik kekalahannya jadi masuk ke ini lagi nanti ke jadi dia, apa sih yang tempat penjara next tujuan ada punya next tujuan lain lah. Iya. Kalau masuk penjara sih Kaido sih kayaknya enggak, Kaido bakalan mati sih karena memang ada dendam sama Oden juga kan. Iya. Dan memang tujuannya mati kan. Iya. Lagian bukannya Kaido pernah masuk penjara juga ya? Emang iya ya? Pernah, kalau nggak salah pernah digambarin juga. Gimana Kuma? Gue lupa deh. Kan dia udah ditangkap berapa kali, 7 kali. Iya, udah ditangkap. Cuman memang dia kayak sengaja ditangkap gitu kan, supaya biar ngerasain di penjara terus pengen mati gitu. Eksekusi tapi nggak mati. Nggak bisa. Gitu kan. Oh, itu yang di narasi waktu awal-awal Kaido mau keluar terjun dari Pulau Langit ya? Iya, pokoknya narasi gambarin Kaido, kekuatan Kaido tuh kayak gimana gitu. Belum dikasih tahu wajahnya, kalau nggak salah sih. Gue pengen nanya nih sama kalian ya. Kalau menurut lu pada dari 5 supernova ini untuk tingkat kekuatan kalau digambarin gitu ya? Yonko Commanders gitu kan. Kalau
mereka di level berapa gitu. Kalau menurut gue kan kayak Luffy kan udah level 1 ya, komandan pertama lah gitu kan. Zoro juga sama Luffy nggak beda-beda jauh sebenarnya kan. Nah kalau menurut lu Lau, Killer tiganya sama lagi gitu. Kid gimana lagi gitu? Ya Zoro juga berapa lah kalau menurut kalian pada? Kalau dikasih bounty aja di gitu level kali commander ya, di level commander ya. Ya. Nggak Levelnya dibandingin sama commander Yonko. Iya, Commander Yonko kan udah jelasin nggak beda-beda jauh kan kekuatannya kan, karena setiap Yonko seimbang gitu kan katanya kan, kecuali mungkin Yonko Shanks karena dia sistemnya kapten kapal bukan commander. Kapten ini wakil kapten. Kapten wakil orang-orang kapten sama pilihan anak buah semua gitu ya. Nggak ada Ya beda. Nggak ada komandan divisi lah dia. Ya betul kan kalau wakil kapten sama kapten kan bedanya dikit kan. Kalau Yonko ke commander pertama bedanya jauh gitu kan. Kalau menurut lu pada ini levelnya di kapten keberapa gitu, divisi berapa gitu? Oke, gimana Lau? Jawab dulu dong. Gue belum bisa jawab malah kalau kayak gini. Kuma yang udah gape, Kuma. Kalau gimana maksudnya? Kuma? Gimana maksudnya? Jadi poinnya gini di poinnya. Kekuatannya. Dia di level commander siapa? Iya gitu. Ini aja tingkatannya aja. Tingkatannya aja lah. Kalau di level kan coba Mihawk dulu deh. Mihawk gimana kalau pendapatnya ntar bisa nambahin. Jadi kalau menurut gue kalau Luffy saat melawan Katakuri dulu kan dia belum sebanding lah. Itu masih di bawah commander gitu ya. Commander 1 gitu. Ya, masih tapi kalau sekarang gue ini udah cocok, udah setara dengan komandan divisi 1 kalau menurut gue ya Luffy ya. Komandan divisi 1 Yonko gitu. Nah, kalau si Zoro kalau menurut gue Luffy dan Zoro ini kekuatannya 11-12 jadi karena Zoro belum dapat porsi yang besar aja makanya dia belum kelihatan. Makanya belum dapat lawan besar. Kalau menurut gue dia hampir sama. Ya, kalau menurut gue dia hampir sama Luffy. Kalau untuk Kid kalau menurut gue di bawahnya Luffy lah, kalau menurut gue dia 2 lah, tapi belum ketahuan juga kan dia. Kalau Killer sama Law kalau menurut gue 3 lah, itu menurut gue. Masih di bawahnya lagi berarti ya? Iya, masih di bawahnya. Karena kalau Law itu dia overpower di Devil Fruit-nya ya menurut gue. Oh iya. Oke, gimana Kuma? Tanggapannya gimana Kuma? Oke, kalau dijelasin dari level commander ya, kalau untuk Zoro dan Luffy itu gue bilang lebih cocok Zoro itu commander yang pertama. Luffy Yonko gitu? Bukan. Kalau dari commander kan ini nyetarin sama commander bukan nyetarin sama Yonko ya. Iya. Kenapa Zoro di pertama? Zoro pertama lebih efektif kalau dalam pertarungan. Dia ibaratkan kita level commandernya di Whitebird lah ya. Iya. Nah, Zoro itu tipe seperti Marco. Oke. Yang bisa dalam pertarungan dia masih berpikir jernih, nggak kebawa emosi, nggak ini. Terus dia bisa bertarung juga dengan ibaratnya gue di sini menyetarakan Luffy sama Zoro ya. Cuma di level si Zoro tuh pantas memimpin Commander 1 karena dia lebih oke. Dan Luffy seperti Ace, dia levelnya Commander 2 yang cuma maju ke depan bertempur ngalahin musuh lah gitu. Nekat juga. Kayak gitu. Nekat juga. Dan kalau Zoro dia bisa dalam bertarung tuh bisa mikir 1-2 hal lebih itu loh. Menurut gue gitu kalau udah level commander. Tapi dari kekuatan sih setara kalau bilang Luffy sama Zoro. Terus untuk ini Lau ini lebih cerdik lagi mainnya di belakang. Dia bisa levelnya bisa kedua juga atau yang ini sih yang paling rendah justru kalau gue bilang si Kid paling rendah. Kenapa? Dia cuma over kekuatannya itu doang sih yang diandelin besi-besinya itu dan sejauh itu dia tipe yang kayak Luffy juga nekatan. Jadi dia nggak cocok untuk jadi commander di tingkat atas. Kenapa gue taruh Luffy di bawahnya Zoro sama Kid juga di bawahnya lagi. Nah itu kurang cocok kalau untuk jadi commander. Makanya di sini Luffy nggak akan pernah jadi commander. Pasti dia
mentarakan dengan dirinya dengan Yonko. Kalau gue bilang gitu. Ini Oke, gimana lanjut. Dari segi level dah. Udah mau habis juga 10 menit Udah mau sisa. bisa. Oke, kalau dari Closing gue aja, closing. langsung ntar dulu, gue mau bahas dulu nih dari gue nih. Kalau dari gue nih Singkat aja, mungkin Ndra. gue lihatnya ini 5 lawan 5 nih, Mobile Legend nih kalau gue nih. 5 lawan 5 nih. Ada assassin, ada tank, ada support, ada apa lagi tuh? Sambil disebutin dong siapa tank, siapa assassin. Magic. Nah, kalau tanknya gue bilang Luffy nih. Luffy dia barbar nih. Atau mungkin Kid ya. Dia tanknya nih. Dia buat tameng nih. Nah, kalau assassin ada Zoro, ada supportnya Lau. Lau support assassin nih. Atau Mage ya Lau ya. Mage. Pokoknya ini kayak menurut gue ini dia terinspirasi dari Mobile Legend lah. Ini jadi 5 lawan 5 harusnya nih. Yonko-nya 2 Yonko setara 5 menurut gue ini. Jadi ini jadi nanti dia punya proporsinya masing-masing. Nah, itu 5 juga kali. Apa tuh? Kaido, Big Mom, pedang. Awan, iya. api. 5 lawan 5 ya. Iya, nih kalau diterjemahin jadi komandan divisi, gue setuju sama Adi. Kalau untuk komandan divisi kan bukan yang divisi 1 terkuat. Karena komandan satunya Big Mom aja Perospero kan? Iya. Iya kan? Anak pertama. Kan? Bukan Katakuri. Bukan, Katakuri divisi 2. Bukan. Divisi 2. Cuman kalau dari sisi kekuatan Katakuri emang udah disebutin. Jadi benar, karena memang divisi 1 itu penuh bisa bertarung, kalem, penuh perhitungan gitu. Kalau divisi kedua nih biasanya barbar. Nah, Luffy memang setaranya di divisi kedua nih, karena emang saingan divisi kedua tuh biasanya barbar orangnya. Nah, kalau untuk killer, Lau sama Kid untuk jadi komandan divisi kayaknya masih jauh deh. Karena kalau Lau mungkin. Lau masih mungkin, cuma kalau killer sama Kid kayak masih kurang ya. Iya, killer sama Kid nih kayaknya nggak punya kemampuan apa. Kita belum bisa lihat sih ya, tapi dia nggak punya kemampuan apa-apa sih menurut gue ya. Dia udah dipecundangi sama dua Yonko loh. Lau sama Kid loh. Seng aja kalah, sampai tangannya kepotong kan. Mungkin waktu bertarung lawan Sengnya bawa belut, terus belutnya dikasih ke Kid, jadi dimakan lagi kan. Belut yang dimakan di tangan. Iya, itu yang masih jadi pertanyaan gue. Gila, kelas Yonko itu tangannya dimakan belut putus loh, gitu kan. Sengaja. Sih? Enggak, kalau gue itu kan belum jadi Yonko dia. Dia belum jadi Yonko. Udah. Udah, itu di Yonko udah dibahas itu. Udah. Udah Yonko. Kenapa kegigit belut? Itu kan Luffy udah mau kegigit. Ada. Iya, udah mau kegigit. Kan tinggal dibahas lagi aja. Teng. Kalau di chapter Luffy-nya udah keburu hancur dong. Luffy-nya kena bisa kena. Yang bilang belum waktu itu siapa ya? Kalau nggak salah chapter 1. Ada itu. Corazon ngomong gitu kemarin. Corazon yang bilang. Itu gue baru nonton yang 1001 tadi yang di Telegram. Kan ada nyebutin Shanks yang baru 6 tahun. Iya, tahun, dia baru 6 tahun jadi Yonko. Iya, baru 6 tahun Yonko. Oh, berarti belum jadi Yonko ya? Iya kan, makanya udah. Oh iya. Udah dibilang soalnya kalau dia udah jadi Yonko di situ, terus yang bandit gunungnya itu nggak bakalan nantangin, kan tahu dia. Tapi Yonko nggak terkenal ya. Kalau di 4 lautan damai nggak terkenal Yonko ya. Dia cuma terkenal di Grand Line doang sama di Paradise. Orang ini jadi sebar kan, kalau apa sih namanya, kalau yang sama berita itu sama Morgan tuh di berita tuh selalu disebar kan yang dan nggak berita itu punya orang-orang mahal, nggak semua orang bisa dapat akses berita. Tapi yang jelas masih itu, apalagi karena, kelas bandit gunung. Enggak, tapi yang jelas karena 6 tahun dia ada listrik ya di atas gunung. Dia baru 6 tahun si Seng jadi Yonko, jadi udah jelas itu sih nandain kalau yang itu dia belum jadi Yonko di situ. Nah, tapi tadi udah gimana nih closing? Kita closing. Terima kasih Nakama udah ngikutin podcast yang gak jelas ini dari awal sampai akhir. Semoga tidak bermanfaat dan bisa membuang-buang waktu kalian. Mungkin kalian lagi di bus atau lagi di ini yang lagi gabut kan, daripada lagi jadi bandit gunung. Ya, atau lagi jadi bandit gunung, daripada liatin paha-paha perempuan, mendingan dengerin ini. Nggak manfaat, tapi mungkin dapat pahala karena menghindari dosa. Sekian dari kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih. Dah. Oke, bye. Assalamualaikum.